petang pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ian Asmara kembali menjumpai Anda, tentunya melalui saluran kebanggaan kita Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Nah pemirsa, di acara Dialog Publik kali ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Seperti tahun-tahun kemarin, kita masih bisa salat Idul Adha di beberapa titik yang dipersiapkan oleh panitia dan juga pemerintah daerah, dan diizinkan untuk salat di lapangan maupun di masjid. Dan hewan kurban yang dipersembahkan juga luar biasa fantastis, malah sampai ke pedalaman-pedalaman yang ada di daratan timur seperti ini. Namun tahun ini PPKM telah diberlakukan lagi dan lagi. Kita juga punya kekhawatiran karena pandemi COVID-19 semakin meningkat. Kita doakan bersama bahwa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali dengan hari raya besar di mana saja berada, sehingga kita bisa lebih melakukannya dengan hikmat dan penuh kasih, penuh cinta karena atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah pemirsa, tema kita di kesempatan kali ini Idul Adha di masa pandemi. Lagi-lagi masih di suasana pandemi. Baik, di acara Dialog Publik di kesempatan kali ini kami sudah atau Ian ditemani dengan dua narasumber yang akan berbicara tentang Idul Adha dan pandemi COVID-19. Tepat berada di sebelah kiri saya, beliau adalah Bapak Rainer Ishak Lerik, SSI, MSc, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejauh ini baik selalu Pak ya. Baik, tepat berada di sebelah kiri Pak Rainer. Beliau adalah Dr. Andes Ambu MSI, selaku Ketua PHBI Kota Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ian. Dalam suasana pandemi Pak ya, tetap semangat. Tetap semangat. Kurban alhamdulillah semakin semangat ya Pak ya. Baik. Alhamdulillah semakin baik. Pak, saya mulai dari Pak Rainer dulu Pak ya. Kita masih berbicara tentang memaknai Hari Raya Idul Adha. Kadang-kadang sebagai umat kita sangat rindu, kita bersilaturahmi seperti dulu. Karena 2 tahun terakhir ini kita masih tetap menjaga jarak. Berjumpa dengan saudara dan famili juga kita masih tetap menjaga jarak. Saling mencurigai dan lain sebagainya. Jangan-jangan dia seperti ini, jangan-jangan saya yang seperti itu ya Pak ya. Sedangkan dalam firman Allah itu sudah benar-benar pasti bahwa kita harus selalu menjaga silaturahmi antar sesama mukmin maupun saudara-saudara kita di sekitar kita Pak. Baik, Pak Rainer, bagaimana kita memaknai Hari Raya Idul Adha di masa pandemi saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ambo, alhamdulillah kita bertemu pada bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, yang di dalamnya diwajibkan kepada kita orang-orang beriman yang punya kemampuan untuk berkurban. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini, bahkan tahun kemarin, juga masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kurban yang kita lakukan justru terasa sangat bermanfaat mestinya. Bahkan di tengah pandemi di mana kelesuan ekonomi, kekurangan pasokan gizi, maka hadirnya ibadah kurban pada saat ini justru sangat membantu sebenarnya. Hakikatnya demikian. Juga orang-orang yang berkemampuan pada kondisi yang sekarang mungkin menurun dibanding kondisi-kondisi yang lain. Tetapi disinilah justru semangat berkurban akan diuji. Di saat-saat krisis di mana orang-orang menahan rezekinya, menahan hartanya, takut kecemasan. Tetapi di saat ini justru Allah menguji, mampukah dia berkurban di tengah kondisi yang tidak menentu. Jadi ini sebenarnya pahala yang luar biasa. Di satu sisi dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya, juga bermaslahat pada masyarakat yang lebih luas. Karena membantu ekonomi, membantu gizi orang-orang yang kurang mampu pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
di saat inilah, di saat berkekurangan inilah, di saat kecemasan, di saat orang was-was, di saat ekonomi melemah, kemudian pemasukan mungkin pedagang berkurang, tetapi di saat itulah mereka mau mengorbankan sebagian hartanya, maka itu menjadi pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya pada saat pandemi ini, justru disinilah ujian kurban yang sebenarnya. Karena orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Padahal sekarang inilah keadaan sempit. Ya, maka betul. ini ujian yang paling berat. Itu hikmah yang berikutnya daripada pandemi yang ada. Juga pada saat pandemi inilah kita dibentuk untuk sifat gotong royong, saling bersama-sama. Jadi itulah indahnya ajaran Islam. Tidak pernah mengajarkan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Oh, saya harus selamat sendiri, saya harus sukses sendiri. Tetapi ada kewajiban di mana dia harus memperhatikan orang lain, karena itu adalah kewajiban bagi mereka yang mampu untuk berkurban. Oleh karenanya bahkan Nabi SAW mengatakan, kalaulah dia mampu berkurban, tetapi dia tidak mau berkurban, maka ancamannya keras. Maka Nabi mengatakan jangan dekat-dekat masjid kami. Artinya jauh-jauh sana, tidak masuk umat kami. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Sekali, ya. Itulah mungkin beberapa hikmah di tengah pandemi ini. Jadi pertama adalah ketakwaan di tengah kesulitan. Inilah ujian yang berat. Yang kedua adalah gotong royong bersama-sama. Memang kadang-kadang kita menginginkan misalnya takbiran, kemudian bisa bersilaturahmi. Seperti yang kemarin-kemarin ya, seperti kemarin-kemarin ketika normal. Ya. Tetapi ketika pandemi ini hal itu terbatas, tetapi sesungguhnya ini juga menjadi cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah ini, ujian ini, supaya kita berpikir bahwa kadang-kadang manusia itu, kalau dalam salah satu hikmah Idul Kurban itu, dia menyembelih hewan kurban. Di antaranya supaya dia menghilangkan sifat-sifat keduniaan, kehewanan yang ada pada dirinya. Jadi dia berkorban misalnya egoisnya, keras kepalanya, individualitasnya, sebagaimana makhluk pada umumnya. Ketika Idul Kurban, dia disimbolkan membuang itu semua. Nah sebenarnya ketika PPKM ini juga ada hikmah lain, yaitu orang-orang yang menyembelih hewan kurban, mestinya juga dia menjadi orang-orang yang tidak lagi individualis. Apa kata pemerintah, dia tolak. Padahal itu upaya untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar, nyawa ini taruhannya. Memang virus ini kan tidak kita lihat, ya, tetapi dampaknya, efeknya besar. Tetapi kan, itulah sifat manusia. Tidak percaya, tidak abaikan saja. Itulah salah satu ciri daripada sifat-sifat yang harus sebenarnya dibuang ketika Idul Kurban. Nah inilah antara lain. Pokoknya banyak hikmah, kerinduan dari umat untuk mungkin lebih bisa memperbaiki diri lagi seperti itu ya. Baik. Ini Pak Ambu, kalau kita bicara tentang memaknai dari Idul Kurban sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, Pak, selaku panitia Hari Besar Islam, jauh-jauh hari untuk mempersiapkan. Nah, seperti kemarin-kemarin pasti sama juga ya Pak ya. Tapi untuk beberapa tahun masa pandemi, tahun kemarin sama tahun ini, terasa sekali tahun ini. Nah, itu bagaimana persiapan-persiapan apa? Aduh, seperti bagaimana saya harus menyampaikan kepada umat bahwa harus seperti ini. Ya, istilahnya kan perpanjangan tangan dari pemerintah juga untuk menjaga dan memutuskan mata rantai ini. Itu seperti bagaimana Pak? Jadi baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga kita bisa hari ini bisa hadir di TVRI dalam kaitan dengan informasi tentang Idul Adha ini di tengah pandemi COVID-19. Ya. Nah, PHBI sebenarnya sudah secara rutin PHBI itu telah mendesain bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan perayaan hari-hari besar Islam. Di tengah pandemi sudah kita siapkan, tetapi memang
kondisi ini yang tidak memungkinkan PHBI itu melaksanakan sejumlah agenda yang sudah tertata dengan baik. Memang kita tetap memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan isu yang cukup besar tentu, bahwa PPKM ini menjadi hal utama yang menjadi perhatian kita, di mana keluarnya surat edaran Menteri nomor 16 itu berkaitan dengan tentang pelaksanaan sholat Idul Adha, tentang penyembelihan hewan korban, mekanisme pembagian daging kurban. Di saat itulah kita mencoba untuk mendesain kembali, tetapi itu tidak bisa dilaksanakan secara normal karena memang situasi dan kondisi Kota Kupang yang tren naiknya paparan COVID, maka kami sudah bersama pemerintah tentu melakukan komunikasi bagaimana tentang pelaksanaan sholat Id yang tengah dipersiapkan oleh PHBI. Akhirnya kita sudah melaksanakan pertemuan, dan memang setelah dipertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi Kota Kupang yang sampai hari ini masih dalam zona merah, maka kita bersepakat bahwa wali kota akan mengeluarkan sebuah surat edaran lagi, merujuk kepada surat edaran Menteri, di mana sholat Idul Adha tahun ini ditiadakan sementara di masjid maupun di lapangan. Namun ada diberi kelonggaran dalam hal ini, khusus bagi pelaksana petugas panitia atau takmir masjid bisa melakukan sholat di masjidnya dengan protokol yang ketat. Mungkin tergantung dengan zona-zona kali Pak. Ya. Di Kupang masih seperti yang Bapak tadi katakan masih merah seperti itu. Karena kita lihat di beberapa berita tempat lain masih bisa dilakukan walaupun dengan prokes yang sangat ketat seperti itu. Tapi memang itu harus dipahami memang karena ini adalah sebuah keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah itu kan sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Betul. Oleh karena itu kita berharap kepada dari kemarin-kemarin kepada kaum muslimin khususnya di Kota Kupang ini untuk dapat menerima itu dengan sabar. Seperti yang disampaikan Pak Dokter, ini sebuah ujian buat kita. Allah itu menurunkan musibah ini tentu ada hikmahnya gitu. Amin. Oleh karena itu kita harus terima dengan ikhlas, dengan sabar, dan tentu bertawakal kepada Allah. Semudah-mudahan musibah ini bisa berlalu sehingga kita bisa melaksanakan ritual yang berkaitan dengan sholat Id, baik Idul Fitri nanti, Idul Adha, dan seluruh aktivitas yang berkaitan keagamaan bisa berjalan dengan normal. Itu aja harapan kita ke depan. Baik. Ini Pak, kita kembali ke Pak Rainer. Pak Rainer ini adalah pendakwah juga, dosen juga, otomatis kan pasti sudah paham betul bagaimana dengan istilahnya bahasa-bahasa yang disampaikan oleh umat seperti itu, keputusasaan, ketidakpercayaan, istilahnya banyak sekali, malah jadi miris seperti itu. Bagaimana kita bisa mengembalikan dalam artian bahwa memberikan pengertian yang mendalam buat umat untuk sabar dulu. Kita harus lihat kenyataan seperti ini, bukan berarti kita istilah kasarnya mengkhianati apa yang sebenarnya kita sudah tahu dari kita masih kecil. Itu bagaimana Pak untuk bisa cooling down buat umat muslim sendiri? Memang kadang-kadang kita ini punya tipikal kalau tidak kena tidak merasa sendiri, baru percaya begitu. Selama kita masih aman-aman, kadang-kadang kan tidak ada. Itu hanya hoax, hanya begitu. Jangan sampai seperti itu ya. Atau keluarga terdekat kita kalau tidak kena, tidak parah baru tidak ada. Kalau sudah kena parah baru mulai. Itulah kita. Tapi itu tadi tipikal manusia kadang-kadang lebih banyak yang begitu. Maka edukasi itu menjadi sangat penting. Oleh karenanya melalui PHBI, melalui pemerintah ada sosialisasi terus di mana-mana. Kemudian ada melalui internet, melalui TVRI, melalui media, baik itu media mainstream atau media yang lain, itu semua
meskipun belum sampai sekarang belum efektif, tetapi itu tidak boleh dihentikan. Itu saja yang masif saja, masih ada yang tidak taat, apalagi sama sekali tidak ada sosialisasi. Kemudian yang kedua memang peran tokoh agama, peran pemuka-pemuka masyarakat harus juga terus disinergikan bersama-sama untuk saling bantu-membantu, untuk saling mengingatkan dalam mereka. Kemudian juga mestinya ada keadilan sebenarnya. Kadang-kadang manusia lihat itu yang lain boleh, yang itu kenapa tidak boleh, yang lain terbuka, kenapa ini itu? Apa itu karena kurang sosialisasi sendiri kah sehingga masyarakat akhirnya sering saya dengar seperti itu, Pak. Sering sekali saya. Nah, itu kenapa bisa? Kadang-kadang kita juga berpikir, kenapa di sana bisa, kenapa di sini tidak ya? Mungkin kurang sosialisasi. Betul. Jadi informasi itu kadang-kadang yang disukai saja yang diambil, yang tidak disukai disimpan, tidak diteruskan. Kadang-kadang begitu. Kadang hoax ini kurang bagus ya, Pak. Iya, begitu. Kadang-kadang begitu. Juga memang kalau kita cermati peran komunitas paling kecil itu, misalnya masjid itu jantung sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi kalau di masjid itu bisa terorganisasi dengan baik, kemudian karena skupnya lebih kecil, jadi mengaturnya lebih sedikit jumlahnya. Mudah ya? Iya, lebih mudah sebenarnya. Kalau itu sudah bagus, tempat-tempat ibadah yang lain juga demikian, saya kira masyarakat yang lebih besar juga akan lebih tertata, saya kira. Lebih taat lah begitu. Insya Allah. Dalam artian mungkin istiqomah, kemudian sabar dan benar-benar paham mungkin seperti itu. Baik, pas kita kembali ke Pak Ambu nih, Pak Ambu, kalau kita lihat tahun kemarin itu Ian juga sempat luar biasa takjub dengan kurban. Hasil kurban yang luar biasa, malah di Kota Kupang itu alhamdulillah kamu dibilang melimpah. Malah bisa sampai ke, seperti yang awal sudah Ian sampaikan, itu sampai ke pelosok-pelosok di Tanah Timur ini. Mungkin juga di kabupaten-kabupaten lain seperti itu. Sangat membanggakan sekali. Orang punya kesadaran yang luar biasa untuk bisa berkurban. Jangankan kita, Pak, pemulung pun setiap hari mereka menyisihkan dengan nawaituta pas hari Idul Adha, saya bisa berkurban. Dan ada beberapa berita yang luar biasa, Pak, bahwa ada mereka bisa memberi kurban 2 ekor kambing. Karena mereka itu adalah pemulung, Pak. Bagaimana dengan kita? Ini sangat luar biasa. Nah, Pak, untuk tahun ini bagaimana, Pak, ritme daripada hewan kurban? Nah, baik Mbak Ian, memang Kota Kupang ini adalah menarik dalam hal-hal yang sifatnya kebersamaan. Menarik sekali. Selama saya menjadi ketua PHBI itu memang tren, karena kita betul-betul mengorganisir dengan baik, minimal itu kita harus tahu jumlahnya. Dalam satu kali Idul Adha itu berapa? Yang bisa tercatat dengan baik, seperti apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa di tengah pandemi ini perkiraan saya itu menurun gitu. Sama ya, Pak, ya? Menurun karena pada deadline -2 Pak Dokter itu belum masuk gitu. Nah, ada yang masuk 1, 2, 3. Wah, saya lihat yang dulunya satu kali masuk belasan gitu. Tetapi tidak disangka, Pak Dokter, bahwa Mbak Ian tidak disangka bahwa tahun ini signifikan malah. Signifikan naiknya itu. Sapi itu sampai 900 lebih ekor. Masya Allah, luar biasa. 995 ekor. Luar biasa. Nah, ini sapi itu yang terdaftar. Betul. Yang terdaftar melalui masjid, paguyuban, organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Nah, yang di rumah sendiri-sendiri kan kita tidak terdaftar. Karena mungkin salah satu alasan adalah PPKM, Pak. Iya, orang juga PPKM khawatir juga. ya. Iya. Sehingga Bapak bilang tadi -2 juga belum tidak ada belum ada pelonjakan tidak ada sama sekali. Sampai saya pikir, jangan sampai tahun ini nggak ada yang korban gitu. Oh gitu. Nah, ya. Tapi ternyata setelah jam 10 ke atas, kita sudah mulai mencoba untuk intens mencari, sudah mulai menunjukkan grafiknya naik sampai pada jam 12 malam. Biasanya kita tutup itu jam 12 malam baru. Tutup, kan kita stay sampai jam 12 malam dengan nomor handphone dan segala macam. Pada saat jam 12 malam itu sudah masuk 700 sekian.
Ada 700 sekian sapi, 500 sekian kambing. Nah, pas pagi sekali, belum pagi ya, mungkin sekitar jam 2-an, kebetulan saya masih stay, jadi itu naik sampai 800-an. Nah, pas pagi itu baru masuk sampai 900 lebih. Hampir. Saya pikir sudah 1000 paginya, saya coba monitor, ternyata tidak ada yang masuk lagi. Nah, ini satu hal yang menarik menurut saya, Pak Dokter. Artinya nuansa yang keimanan, ketakwaan kita khususnya kepada saudara-saudara semua ini rasanya tidak akan berkurang gitu. Artinya beliau-beliau ini paham betul bahwa ini ujian yang berat dari Tuhan, tapi saya harus tetap korban. Ada satu cerita yang menarik, seperti Mbak Ian bilang ini. Tapi ini bukan kalangan orang biasa, orang yang mampu gitu. Dulu tuh pernah, ya dia bilang, Pak Ambo, saya pokoknya wajib tuh 1 tahun, tiap tahun harus, ya satulah minimal sapi untuk satu keluarga yang harga belasan juta. Tapi kali ini berbeda. mungkin panggilan yang beliau tidak sadari, beliau lebih dari satu ekor, artinya lebih lagi gitu. Dan itu sangat luar biasa, sangat membantu di beberapa masjid. Dan itu kita coba untuk mendroppingnya, bagaimana pembagiannya itu supaya bisa merata lah. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi, dengan kebersamaan melalui kurban ini kita dapat membagi dan kita merasakan bersama. Ada yang paling besar itu untuk mungkin ini dari peguyuban Jawa, itu 75 ekor sapinya. Yang paling tinggi lah dia. Paling tinggi. Ada yang 35 ekor, ada yang 25, ada yang ya kitaran 40, 35 itu ada. Betul. Nah, ini sangat luar biasa. Hitung-hitung tahun ini naik berapa persen, Pak? Kalau tahun ini, kalau saya hitung kemarin itu ya sekitar sampai 7-8% dari yang kemarin. Iya, dari tahun lalu ya. Artinya tiap tahun memang ada peningkatan. Apakah ini karena memang PPKM, kemudian orang tidak boleh keluar, pergi menjauh, dalam arti terbang untuk jauh? Mungkin pengaruh itu juga kah, Pak? Atau memang karena memang kesadaran penuh dari umat itu sendiri, ya Pak ya? Saya kira ini adalah bentuk kesadaran. Amin. Dengan kondisi yang dialami langsung oleh pribadi masing-masing orang yang mampu maupun yang tidak mampu, seperti Mbak Ian bilang, yang sudah selama ini menitipkan tabungannya walaupun sedikit, tapi dia mungkin rencananya 1-2 kambing tapi hanya dapat 1, tetapi tetap berkorban. Menurut saya ini satu hal yang menarik di dalam kalangan umat Islam di Kota Kupang, karena tidak pernah ada kurang tiap tahun tuh, Pak Dokter. Jadi selalu trennya naik walaupun sedikit, tapi yang signifikan tuh justru tahun ini. Betul. Karena perkiraan saya yang tidak melapor itu sesuai dengan data yang telah kita coba komunikasi itu sekitar 15%. 15%. Artinya di rumah. Artinya dia bilang, sudah Pak Ambo, nanti saya dengan tetangga aja. Berbagi dengan tetangga, ya saudara-saudara yang ada di sini gitu. Jadi sangat luar biasa. Jadi kekompakan kita juga dibantu oleh teman-teman, baik dari teman-teman Kristen, apa semua, kolaborasinya juga sangat baik. Gitu. Saya kira itu, Mbak Ian. Iya, Pak Ustadz, ini seperti masa pandemi, seperti tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan ilustrasi awal itu ya, masa pandemi ini juga membangkitkan gotong royong. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ambu, bahwa itu bukan kita sendiri, dan itu sudah terbukti. Di saat dia udah tahu hari raya kurban, tidak perlu kita undang, mereka datang dengan sendiri sekarang. Itu membuat hati itu terharu, Pak. Jadi ini memang hikmah-hikmah luar biasa sekali di pandemi seperti ini, Pak Ustadz, membangkitkan gotong royong, cinta, kasih dan lain sebagainya itu, Pak, yang memang yang terus ukir ya, harus diukir terus ya, Pak. Tanggapan Bapak sendiri. Juga kebersamaan kita. Jadi di NTT ini memang tadi itu unik sekali. Kebersamaan kita, kekeluargaan kita, tidak apa, oh ini kami punya hari raya, tidak, kita bersama-sama. Jadi saling
bergotong royong untuk sama-sama bisa mensukseskan hari rayanya itu, beribadahnya. Sedang kita tahu sendiri sejarah awal dari Idul Adha itu ya Pak ya, itu sangat menyentuh hati seperti itu. Jadi apalagi memang tujuannya itu kan baik, berbagi ya Pak. Ya, berbagi. Disitulah memang jantung dari Idul Adha itu, esensi dari Idul Adha itu, yaitu tadi melepaskan egonya sendiri. Dia harus mampu untuk berbuat baik kepada sesama. Tidak mungkin dia menyembelih untuk dirinya sendiri, tidak akan diterima. Karena yang diterima itu hanyalah yang berdasarkan takwa, dan sifat orang bertakwa itu pasti harus bermanfaat kepada manusia, harus bermanfaat kepada semua, tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi dia juga rahmatan lil alamin untuk semua. Itulah sifat orang-orang beriman, orang bertakwa. Oleh karenanya kalau dia kurban sendiri di rumah sendiri untuk keluarga sendiri, ini dipertanyakan, karena ada sepertiga hak orang sepertiga kurban, kemudian 2/3-nya orang yang lain. Ya, apakah dia hadiahkan? Sepertiga yang lain dia kasih ke, sepertiga yang lain dia kasih ke fakir miskin, sepertiga yang lain dia hadiahkan kepada semua, siapa saja dia berikan. Kemudian pahala-pahalanya seperti bagaimana itu Pak? Maksudnya? Pahala, kalau biasanya kan kalau kita menyantuni orang miskin, kaum duafa. Nah, daging yang saya punya mau saya berikan kepada orang yang di sekitar saya, seperti itu ya. Itu kan pahalanya juga sama ya? Sama, justru lebih baik lagi kan istilahnya. Tetapi memang sunnahnya dia mencicipi bagian dia. Juga itu. Tidak bahkan dilarang dia menimbun bagian lebih banyak. Berarti kalau di dalam freezer banyak tidak boleh. Nah, itu apalagi di masa yang paceklik, Nabi melarang, tidak boleh dia menimbun. Tidak pantas sama sekali. Dia harus berbagi dengan siapapun. Iya, dengan siapapun. Bahkan salah satu amalan yang paling besar yaitu melihat atau menjamin tetangga kita yang kelaparan, kita yang jamin, kita yang membantu mereka. Karena siapapun itu, Pak. Iya, karena siapapun itu tetangga. Bahkan Nabi SAW juga membantu orang-orang yang yang belum beriman. Waktu itu ya Pak. Daging kurbannya bahkan dia sedekahkan, dia berikan sebagai hadiah kepada masyarakat atau orang-orang yang belum beriman. Betapa indahnya Rasulullah. Itulah indahnya ibadah kurban itu. Nanti saya tanya ke Bapak juga ya, pengen tahu sebenarnya Allah bisa bukan mencipta tapi membuat yang namanya Idul Adha itu menjadi luar biasa buat kita kaum mukmin untuk berbagi. Itu saya tanya sama Pak Ustadz sebentar lagi ya. Saya ke Pak Ambu dulu Pak Ambu. Nah, ini pendistribusian yang ingin tahu sampai saat ini, pengen tahu tuh Pak, pendistribusian hewan kurban. Apakah mungkin di Kota Kupang cukup sekian aja, nanti lebihnya kita bisa bawa ke daerah-daerah kayak gitu ya. Tapi mungkin ditahan dulu Pak Ambu, mungkin kita akan bisa bahas lagi ya, karena ini sangat menarik sekali. Mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjut kembali dengan dialog publik kita kali ini, namun untuk Anda kita saksikan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di dialog publik di kesempatan kali ini. Dan pemirsa, tema kita masih Idul Adha di masa pandemi. Dan narasumber kami Pak Rainer Ishak Lerik dan juga Bapak Dr. Andes Ambu. Nah, tadi Pak Ambu saya udah tanya ke Bapak tentang pendistribusian. Kadang-kadang kita sebagai umat yang memang tidak paham sekali tentang pendistribusian seperti itu. Nah, ini kira-kira bagaimana sih Pak pendistribusian? Apakah di Kota Kupang umpamanya, kayaknya Kota Kupang sudah deal 300 ekor sapi, kambing 70 ekor. Nah, yang lebihnya harus didistribusikan ke saudara-saudara kita di pedalaman. Bagaimana sih Pak sistem pendistribusian hewan kurban itu sendiri? Baik, Mbak Ian. Jadi sistem pendistribusian daging korban ini memang masing-masing pelaksana kegiatan atau khususnya masjid, musolah atau dimanapun yang melaksanakan pembelian hewan korban itu sebenarnya datanya sudah jelas, sudah jelas. Katakan kalau kita mau bicara soal, katakanlah tahun ini kita dapat 900 sekian sapi.
apakah 400 itu ada di kota, sisanya kita keluar. Iya. Itu mekanisme itu ada sebenarnya. Sudah terdata semua. Sudah terorganisir dengan baik. Ya. Misalnya katakanlah satu kelompok gitu. Kita saling menginformasikan. Jadi kita tidak ada semacam penumpukan hewan korban di satu tempat, misalnya di pondok ini. Mungkin kebutuhan di sana sekian ratus siswa umpamanya, ya kita pasti ada yang dropping sesuai dengan jumlahnya. Nah, terus kita yang lain tidak mungkin masuk ke sana lagi. Seperti itu ya? Nah, seperti itu. Jadi kita akan mencari, teman-teman mencari bahwa di daerah-daerah pelosok atau di luar kota, daerah-daerah pinggiran itu bisa didistribusi dengan baik. Sekalipun yang punya inisiatif sendiri, Pak? Ya, punya inisiatif sendiri. Jadi semua, karena niat korbannya itu kan untuk kepentingan mereka-mereka yang berhak gitu. Betul, bukan seperti Pak Ustadz tadi bilang kita kasih masuk di freezer banyak-banyak. Tapi niatnya semua yang melaksanakan korban, bagaimana kambing saya yang kecil atau besar atau sapi saya ini bisa dinikmati bersama oleh saudara-saudara saya yang punya hak menerimanya gitu. Jadi itu sudah sangat rapi, sudah sangat baik sekali, sehingga tiap tahun kita tidak ada kendala dalam hal pendistribusian. Cuman di tengah pandemi COVID ini memang ini juga ada sebuah pekerjaan baru, di mana kita kan dulu kan orang mendatangi masjid, khususnya di kota. Tapi kita sekarang mendropping sesuai dengan titik yang sudah ada. Nah, itu karena kondisi COVID yang melarang kita untuk berkumpul gitu. Pak, apa mungkin ya bisa timbul ide bahwa ada sebuah organisasi atau home industri sendiri yang bisa membantu untuk mendistribusikan hewan kurban, itu gimana, Pak? Di Kupang belum ada kali, Pak ya? Belum ada. Di Kupang itu belum ada, tetapi kita juga belum berpikir sampai ke arah sana. Oke. Karena inti dari pengorbanan itu memang sangat luas gitu. Benar, Pak. Kita tidak, mungkin banyak orang yang mau, tapi harapan untuk melaksanakan secara utuh, secara alamiah, tidak terorganisir oleh siapapun itu memang sangat kuat dari kita sendiri, dari komunitas. Bagaimana kita langsung kepada orang-orang dan kita melihatnya gitu. Betul. Dia menerimanya itu kan kita senang gitu ya. Luar biasa, alhamdulillah saya bisa sampai di kampung ini. Karena kalau bukan saya tidak berkorban, mungkin saya tidak sampai. Nah, ada juga nilai-nilai ibadah yang berjalan, yang dirindukan oleh saudara-saudara kita yang memang senang atau memang betul-betul sudah paham betul tentang bagaimana berkorban itu dan korbannya itu bisa dinikmati bersama. Betul. Pak Ustadz, ini Pak Rainer, ini mematikan ego kalau menurut Ian, karena itu pendistribusian Pak Ambo katakan tadi jangan sampai ada penumpukan seperti itu. Nah, ini kan salah satunya adalah mematikan ego. Nah, ini bagaimana Pak untuk menyambung daripada yang sudah disampaikan oleh Pak Ambo tadi? Benar juga sih, ternyata sudah terorganisir dengan baik sehingga nggak ada bilang penumpukan di Kota Kupang sampai melimpah-limpah seperti itu. Apalagi di masjid, pengumuman di masjid ini ada 17 sapi, ternyata yang disembelih 7, yang lainnya sudah didistribusikan. Nah, ini seperti bagaimana Pak ini kalau kita melihat secara kadang-kadang manusia itu memang sifatnya senang untuk menumpuk-numpuk. Ya, senang untuk. Kayaknya bangga sekali lihat numpuk banyak gitu ya, Pak. Berbangga-bangga dengan jumlah, berbangga-bangga. Betul. Ya, itu saya punya 10, begitu. Padahal yang dibutuhkan itu adalah saya memberikan 10. Nah, itu sebenarnya. Cuman ya itu tabiat manusia, itulah sebenarnya Idul Kurban tadi itu. Dia membuang itu semua, dia bagaimana dia bisa memikirkan orang lain. Betul. Ya, memang betul dia. Kadang-kadang kita juga tadi seperti kata Pak Am, kalau kita tumpuk-tumpuk, apa kita makan habiskan sendiri semua? Kan tidak mungkin. Nanti kolesterol tinggi. Akhirnya kita lagi yang kena. Tetapi ketika kita memberikan, sebenarnya itu nilainya. Ketika kita melihat orang lain bahagia, itu justru sebenarnya kalau secara ilmiah kita tingkatan paling tinggi imunitas itu diperoleh ketika hormon bahagia ini meningkat sangat tinggi. Dan ternyata menurut survei menurut studi di Amerika, apa yang bisa menyebabkan seseorang itu paling bahagia? Tidak saja pergi liburan, tidak saja bertemu keluarga, tidak. Tetapi yang paling tinggi bisa membuat seseorang bahagia itu adalah melihat orang lain bahagia. Itu ternyata kajian studi di Amerika.
Itu karena itulah mengapa mereka di sana punya charity yang begitu banyak lembaga. Ternyata Islam itu juga mengajarkan yang demikian. Dia belum sempurna, la yu'minu, belum dikatakan beriman. Hatta yuhibba, sampai kamu mencintai apa yang baik bagi saudaramu. Kamu senang dia bisa makan, sehat, sebagaimana kamu juga senang dirimu sehat, bisa makan, bisa bahagia, maka dia juga sama. Kalau kamu sudah bisa merasakan yang demikian, bisa melihat orang lain juga bisa menikmati yang demikian, maka itu berimanlah kamu. Itu jadi orang beriman, tanda orang beriman. Layu belum beriman sampai kamu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, saudara. Kadang itu Pak Ustadz kita tidak sadar dengan pemberian yang sudah kita berikan, otomatis kan di dalam tubuh orang tersebut apa yang dia lakukan pasti bermanfaat. Nah, otomatis imbasnya amalannya buat kita juga ya Pak. Kadang kita kurang sadar seperti itu untuk ikhlas berbagi ya Pak. Seperti itu. Padahal Allah berikan semua untuk kita. Benar. Padahal semua diberikan untuk kita gratis. Benar. Kita tinggal buka mata, sudah keluar, Allah sudah kasih rezeki. Yang penting pergi keluar. Iya, Allah kasih semua. Tapi Allah katakan berbagi dengan yang lain. Itulah mengapa ada zakat, ada juga kurban yang sekarang ini, ada juga infak. Itu semua ajaran. Tidak boleh, bahkan Allah membenci orang yang tadi itu alhaqumut takatsur, dia mengumpul-ngumpul untuk dirinya, hitung-hitung dirinya, hitung-hitung punya saya sekarang udah berapa. Hatta zurtumul maqabir, hitung-hitung sampai nanti dia masuk kubur. Baru dia sadar bahwa itu semua tidak bermanfaat. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dalam surat Al-Munafikun itu apa yang akan dilakukan seseorang ketika kalau dia diberi kesempatan, dia sudah melihat ajalnya, malaikat maut di depan mata dia, lalu dia sudah tahu dia akan mati, maka amal apa yang akan dia lakukan? Pastilah amalan yang paling istimewa, yaitu fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Ternyata sedekah itu paling biasa sekali meringankan penderitaan orang lain. Nah Pak Ambu, ini kan kita berharap sekali kalau bisa tahun depan itu bisa pulih perlahan-lahan, dan kita juga doa sama-sama kalau bisa Desember itu sudah agak berkurang dan mulai pulih ya Pak. Nah itu mungkin pasti banyak umat atau kenalan yang menelpon Bapak sebagai Ketua PHBI. Pak, apakah tahun ini kita sudah bisa sholat di lapangan? Pak, bagaimana Bapak bisa menyikapi hal tersebut? Kelelahan kita untuk menanti silaturahmi, sholat bersama, mendengarkan khotib waktu saat memberikan, luar biasa. Itu seperti apa Pak? Jadi begini Mbak Ian, memang ini adalah satu pertanyaan luar biasa yang kalau sudah mendekati hari-hari besar raya Islam, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu sudah menjadi pertanyaan yang tiap hari saya bisa mendengarnya. Per telepon, per WA saya mendengar. Gimana Pak Ketua begini-begini. Jadi saya kira begini, Mbak Ian. Kita semua umat Islam tentu berharap berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya sehingga musibah ini bisa berlalu di Indonesia, lebih khusus di Kota Kupang, sehingga mimpi kita, harapan kita untuk selama ini yang sekarang ini kita saling mencurigai. Mungkin saya salaman sama Pak Ustadz, bukan saya mencurigai Pak Ustadz, saya mencurigai diri saya sendiri. Jangan sampai saya bawa musibah buat Pak Ustadz, Mbak Ian. Nah, mudah-mudahan dengan tingkat pengorbanan kita tahun ini, ya, dengan doa kita, ya, semua, mudah-mudahan tahun depan itu kita bisa kembali normal seperti biasa. Mudah-mudahan. Nah, memang ini adalah situasi yang memang ujian Allah ini kita tidak tahu batasnya gitu. Kelemahan kita sebagai manusia ya di situ. Kita hanya bisa berharap, terus berdoa, tetap mengikuti yang namanya anjuran, ya, bagaimana supaya kita jangan terpapar dari musibah ini, ya kita tetap menjaga itu, mentaati semua prokes dan lain-lain, hingga harapan kita bisa sama-sama kita bisa silaturahmi ke orang tua, ke saudara, mudik Pak kayak gitu, bisa makan bareng bersama. Sekarang kita
mimpi aja. Kita pertelepon aja orang tua, Pak gimana, mohon maaf Pak kami tidak bisa hadir karena gini. Ya, ini adalah ujian buat kita semua, buat ujian kita semua. Ini juga mungkin karena ini bentuk dari sebuah pengorbanan kita, baik orang tua, baik kita sebagai anak, baik kita bersaudara semua. Ini juga kita kembali kepada nuansa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail ya Pak. Ya. Artinya apapun alasannya di tengah posisi ini adalah situasi darurat, kita harus mampu menerimanya dengan penuh semangat tentu, keikhlasan, dan kita tetap berharap kepada Allah mudah-mudahan musibah ini segera berlalu. Ya. Nah ini Pak Ustadz Rainer, kalau kita bicara tentang sedekah, kemudian sedekah itu sudah tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, bukan hanya pada hari raya Idul Adha saja kita berbagi. Setiap saat kalau kita punya kelebihan, walaupun hanya beberapa, membantu dengan tenaga, itu juga sudah merupakan sedekah. Iya, luar biasa. Nah Pak, Allah memberikan kita hadiah luar biasa buat umat Islam di hari raya, dengan adanya hari raya ini. Nah sebagai umat harusnya pantut bersyukur ya Pak ya. Bagaimana sih mengajak semua kita agar kita lebih lagi tawadu, lebih lagi mengerti, agar tidak terlalu menentang dengan apa yang sudah saat ini sudah terbukti bahwa kita harus prokes, kita harus PPKM, entah itu perpanjangan nanti atau seperti bagaimana itu Pak. Baik, jadi sebenarnya justru pada kondisi yang demikian ini harusnya kita bisa bercermin, bersadar diri. Bahwa bahkan terhadap makhluk yang tidak kita lihat, dan bisa kapan saja tadi saling mencurigai, ternyata sangat dahsyat, dan itu bisa menyebabkan kematian tentunya dengan seizin Allah. Oleh karenanya kita harus sebenarnya justru karena ini dalam kondisi yang kita saksikan sendiri, sebentar-sebentar ada berita kematian teman kami, saudara ini di mana-mana. Jangan-jangan nanti tiba giliran kita tidak sangka-sangka. Justru kesempatan yang Allah berikan kita masih bisa hidup, bersedekah. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Maka bersedekah dan jadi orang soleh. Introspeksi diri, kembali lurus, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintah. Sebenarnya caranya sudah ditempuh pemerintah dengan baik. Vaksin. Karena Eropa membuktikan, Amerika sudah lepas masker, yaitu dengan vaksin. Kalau vaksin sudah menghasilkan kekebalan komunal, kekebalan masyarakat yang 80-90%, maka sudah bisa lepas masker. Itu di Eropa, itu di Amerika. Dan cuman masyarakat kita ya itu tadi, dengan vaksin saja masker saja yang gampang masih juga sulit. Nah, jadi kadang-kadang itu bahkan kalau kita mau bercermin ya itu tadi, sebenarnya kondisi yang demikian ini maut itu dekat sekali. Kena sedikit saja, koma, meninggal. Maka sebenarnya manusia itu sangat lemah, sangat lemah. Menghadapi makhluk yang tidak kelihatan, yang kecil saja dia tidak mampu. Apalagi dia mau menentang agama. Betul seperti itu ya Pak Ustadz. Itu sebenarnya begitu kalau kita mau bercermin, mau mengintrospeksi diri. Jadi semua Allah yang punya, Allah yang kuasa. Maka kita kembali kepada Allah, taat Rasul, taat pemerintah, sepanjang pemerintah taat kepada aturan Allah. Maka insya Allah kita, kalaulah Allah takdirkan selamat, kalau Allah takdirkan kita kembali kepadanya, maka kita kembali dengan istiqomah. Juga tidak ada kecemasan berlebihan sebenarnya. Betul ya Pak ya. Terlalu takut pun jangan, tapi melonggarkan diri untuk tidak prokes pun jangan. Seperti itu. Wajib hukumnya kita menjaga diri, menjaga keselamatan nyawa. Itu wajib hukumnya. Patuh kepada peraturan pemerintah pun itu juga wajib. Itu juga karena menjaga nyawa. Itulah secara kedokteran, secara ilmiah, secara sains, pakai masker, jaga jarak supaya aman. Memang kalau kita sudah melakukan itu semua lalu takdir Allah bahwa dia kena, maka kita berserah diri. Itu memang takdirnya. Tetapi nanti dia di ujungnya
insya Allah dia dapat husnul khotimah. Kecuali kalau dia menentang tadi, mana itu COVID? Nah, itu dia cari masalah. Masalah takabur. Takabur, baik. Pak Ambu, harapan Bapak sendiri ini Pak ya, menjawab semua seperti tadi Bapak katakan, ada yang telepon, ada yang WA. Harapan-harapan ke depan untuk kalau bisa nanti kita kan semua pasti rindu. Namanya takbiran, kita rindu dengan namanya azan yang dengan leluasa kita mendengar. Iya, betul, seperti itu. Harapan ke depan supaya ini bisa berlalu sehingga dalam artian kita bisa salat lagi rame-rame sekalian silaturahmi seperti itu, berkunjung, mudik dan lain sebagainya. Baik Mbak Ian. Jadi harapan kita ke depan tentu karena ini pertama kita kan masih dalam posisi pandemi. Jadi tidak ada jalan lain. Kita taati yang namanya pemerintah. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz, pemerintah telah mengeluarkan edarannya baik tingkat pusat maupun tingkat Kota Kupang khususnya NTT. Mari kita mendukung itu semua sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga diri kita, juga bisa melepaskan diri dari yang namanya COVID ini, karena sudah ada bukti orang yang disiplin, orang yang taat, faktanya sudah ada Amerika dan Eropa. Sekarang mereka tidak pakai masker. Ini adalah bentuk dari sebuah usaha. Nah, usaha ini semuanya terkumpul. Mulai dari kita tetap takut kepada Allah, kemudian itu hal yang harus dilakukan. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah, memohon dengan cara kita masing-masing. Ya, dengan cara beda, mungkin doa saya, doa Mbak Ian gitu, doa anak saya mungkin beda gitu. Jadi mari tetap kita mendekatkan diri kepada Allah supaya kita tetap selalu kuat. Betul. Selalu kuat dan kita sadar betul. Sadar betul bahwa saya harus lakukan ini. Ini untuk kepentingan semua. Ya, kita juga berterima kasih tentu khususnya kepada Pak Wali Kota. Ya, kita berterima kasih karena sudah mengeluarkan sebuah edaran ini yang cukup menurut saya cukup menyejukkan, karena kita memang tidak dikasih kesempatan untuk kita merayakan Idul Adha itu di lapangan maupun di masjid, tapi masih ada kelonggaran untuk kita diberikan ruang ke masjid untuk sholat dengan ketentuan. Kita harus taat protokol. Nah, itu seperti tadi kembali Pak Ustadz bilang, tidak ada cara lain. Mari kita, kalau kita hanya masker aja susah, nah gimana persoalan ini bisa kita selesaikan. Jadi harapan ke depan untuk menjawab semua ini, mari kita taat. Mari kita taat. Kalau kita mau sholat bersama, mau silaturahmi dengan orang tua, mau silaturahmi dengan sahabat, dengan semua, mari kita taat ini. Tingkatkan kewaspadaan kita dan jangan kendor gitu. Baik. Pak Ustadz, ini bagaimana sih Pak Ustadz untuk bisa mengajak umat dalam artian lebih istilahnya nerima. Kemudian dalam artian kalau nerima berarti kita tidak pasrah-pasrah amat, kita harus tetap menjaga semangat, kemudian lagi-lagi semangat untuk berkurban, berbagi, seperti itu Pak. Jadi tadi saya sampaikan, saya kira sebenarnya kesempatan yang paling besar ini dalam musibah ini adalah introspeksi diri. Allah berikan kesempatan introspeksi diri. Kemudian yang kedua yaitu bergotong royong bersama-sama. Ini musibah bangsa, musibah manusia, musibah negara, dunia. Maka negara-negara lain dengan bersama-sama taat terorganisir dengan baik, mereka bisa keluar. Cepat saja Eropa itu bisa lepas masker karena mereka semua terorganisir. Kita di sini ya itu tadi. Mudah-mudahan kalau kita bisa taat, tidak akan lama, taat saja, sebulan 2 bulan selesai ini, kita sudah bisa kembali normal. Masa kita tidak mau kembali normal seperti itu? Kita bisa ibadah tadi dengan
nyaman, kita bisa tidak ada silaturahmi saling curiga gitu. Iya, tidak saling. Kadang-kadang ada orang yang berpikiran strike, dalam artian terlalu keras menanggapi hal tersebut. Kemudian juga suka sekali dalam artian seperti tadi Pak Ustadz katakan, mana itu COVID, modelnya seperti apa, kayaknya kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan Allah tidak suka ya bagi orang yang suka membantah dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintah adalah perpanjangan tangan. Sepanjang pemerintah, saya kira ikhtiar pemerintah berdasarkan sains, berdasarkan kedokteran, itu sudah benar, sudah sesuai dengan syariat, bahkan dibimbing oleh para ulama, dikontrol dengan baik. Cuman mari kita taat sedikit saja, taat sebentar saja, nanti sudah. Artinya taat menggunakan masker, taat kita mau vaksin, tidak akan lama, Allah akan mengangkat musibah ini. Ya, itu saya kira. Pak Ambu, bayangkan kita tuh berbangga sekali beberapa bulan terakhir itu kan sudah mulai kondusif. Ya, kita sudah bisa acara-acara. Namun Idul Fitri kemarin kita kebablasan dan sudah dilarang untuk tidak ini, ternyata ini Pak, ini bagaimana sih? Jadi itu tadi kita mungkin nggak ada kata lain, ini musibah dunia. Yang kompetisinya ini masing-masing negara dengan caranya sendiri masing-masing. Oleh karena itu, mari kita tetap taat itu ya, tidak ada cara lain seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, tidak ada cara lain. Coba kita semua kompak semua, bukan hanya sekelompok organisasi atau sekelompok komunitas atau sekelompok agama, tapi mari kita sama-sama. Tidak lama saya pikir itu, tidak lama. Baik, yang penting intinya kompak ya Pak ya. Kompak, harus kompak. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak Ambu sudah temani kita dalam acara dialog publik kali ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz Trainer, terima kasih banyak. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ada kata tidak bersedekah, tidak ada kata tidak berkurban. Alhamdulillah di tahun ini Kota Kupang dan sekitarnya malah semakin baik dalam berkurban. Baik, terima kasih dimanapun Anda berada. Selalu Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Baik, saya Ian Asmara di acara Dialog Publik. Sampai jumpa.